Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang integral, yang hari ini kita akan membahas tentang integral tentu terkait teorema penambahan interval. Sekilas meninjau materi minggu lalu, yaitu yaitu integral tentu. Integral tentu itu bagaimana? Itu integral yang di dalamnya mengintegralkan sebuah fungsi dengan batas bawahnya A dan batas bawahnya B, menghasilkan nilai atau konstanta. Seperti itu. Ada juga dalam pencarian integral itu didapat dari sigma atau penjumlahan luas, sehingga di sini ada rumusnya luas atas atau area atas dikurangi area bawah. Selanjutnya, untuk mencari nilai integral tentu juga cara pencariannya yaitu dengan mensubstitusikan batas atas kepada fungsi yang telah diintegralkan dikurangi nilai batas bawah disubstitusikan kepada fungsi yang telah diintegralkan. Seperti itu. Seperti rumus ini. Contohnya minggu lalu sudah dijelaskan, integralkan X pangkat 4, contohnya di sini, didapat X pangkat 5/5, lalu disubstitusikan, batas atasnya 2, dikurangi dengan batas bawahnya, yaitu 1, didapat. Dan selanjutnya, di sini kita lanjutkan, ada beberapa aturan, seperti di sini, teorema perubahan batas 0, ada satu lagi, jika batasnya dibalik di sini, jika batasnya dibalik maka nilainya harus menggunakan dikali negatif pada akhirnya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Hari ini kita masuk ke teorema penambahan interval. Di sini, jika f adalah fungsi yang terintegralkan di interval a, b, c, maka integral dari fungsi fx dengan batas bawahnya a dan batas atasnya c, maka kita bisa membagi dua intervalnya menjadi a sampai b dan b sampai c, sehingga integralnya melanjut. Integral fungsi fx dari a hingga b ditambah integral fungsi fx juga karena sama fungsinya satu dari b hingga c. Jadi dilanjut a, b, b, c. Kalau misalnya Pak, kalau dibagi 3 boleh? Ya boleh. Berarti a, b, b, c, c, d misalnya. Dan selanjutnya, jadi diurutkan. Oke, seperti itu. Keterangan formula di atas menerangkan bahwa untuk mencari integral tentu, dapat juga mencarinya dengan membagi batas atau interval. Contoh, carilah integral dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x. Dengan batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 3. Fungsi ini diintegralkan harus dibagi 2. Kalau di sini, ini memang dari sifat contohnya. Saya langsung berikan contoh yang memang mewajibkan dibagi 2. Karena seperti yang tadi saya jelaskan pada sebelum masuk materi ini, bahwa integral tentu itu menjumlahkan luas atas dikurangi luas bawah itu dari sumbu X. Di sini dari min 1 sampai 3, min 1 sampai 0 ini ada di bawah sumbu X, 0 ke arah kanan ada di atas sumbu X. Sehingga untuk mencari integral tentunya dari min 1 sampai 3 harus dibagi 2 intervalnya. Min 1 sampai 0 di sini, kurva menabrak sumbu X, memotong sumbu X, dan 0 ke kanan. Karena kurva ini di bawah sumbu X dari
min 1,67 sampai 0. Nih, di sini ada ya. Oke, karena sudah dihitung oleh saya. Kita lanjutkan. Kesimpulannya, batasnya harus dibagi menjadi 2 intervalnya dari min 1 hingga 0 dan 0 hingga 3. Sehingga kita mengintegralkan fungsinya. Integral 3x pangkat 2 ditambah 5x dx dengan batas bawahnya min 1, batas atasnya 3. Ini sama dengan kita membagi 2 karena harus dibagi 2 ya. Lalu batasnya kita membagi 2 di min 1 sampai 0 dan 0 sampai 3. Oke. Wah, sepertinya contoh soal ini ada yang salah. Kita lanjutkan terlebih dahulu, nanti kita koreksi sama-sama. Sekarang kita hitung integral dari min 1 sampai 0 dari fungsi ini. Dan 0 sampai 3 dari fungsi f(x) tersebut. Yang pertama diintegralkan, ini daerahnya di mana? Min 1 sampai 0. Ya, min 1 sampai 0 ternyata ada di bawah sumbu X. Sehingga hasilnya nanti berupa nilai negatif. Oke, benar tidak? Ya, betul, ini nilainya negatif di sini. Sehingga harusnya diberi tanda negatif di sini. Emang ini dari rumusnya ya, karena ini ruas bawah. Oke. Selanjutnya, tidak usah dicoret-coret. Lanjut. Dihilangkan dulu coretannya. Oke, lanjut. Di sini ada integral dari 3x pangkat 2 ditambah 5x. Ini tipikal aturan penjumlahan, tapi saya tidak pisahkan, integralnya dijadikan satu saja. 3x pangkat 2, pangkatnya tambahkan 1, lalu pangkatnya sebagai penyebut. Ditambah 5x menjadi 5x adalah 5x pangkat 1 ya. Jadi 5x pangkat 1 ditambah 1. 1 tambah 1 sebagai penyebut. Batasnya min 1 sampai 0. Jangan lupa ini karena di bawah, daerah di bawah sumbu X sehingga dikali negatif. Yang sebelah kanan otomatis karena fungsinya sama, ya hasilnya harusnya sama, tapi batasnya beda, 0 sampai 3. Kita sederhanakan penulisannya, diberikan negatif. 3x pangkat 3 per 3 ditambah 5x pangkat 2 per 2. Setelah disederhanakan, min 1 sampai 0 batasnya, yang sebelah kanan sama, batasnya 0 sampai 3. Selanjutnya, kita substitusikan, ini beri tanda negatif. Batas atasnya kita masukkan, ini awalnya seperti ini. Saya pisahkan dulu yang ini. Oke, seperti ini aslinya. Ini untuk penulisan yang sebelah kiri ini, negatif dari 3x pangkat 3, 5x pangkat 2, dikurangi 5x pangkat 3 dan 5x pangkat 2. Nah, ini yang sebelah kiri sini ya. Kita substitusikan fungsi yang di batas yang atas, yaitu 0, ke sebelah kiri, 0, ini 0. Ini semua nilai X kita ganti 0. Lalu fungsi yang tadi ini, di sebelah kanan, kan sama, kita masukkan batas bawah, yaitu min 1. Min 1, ini juga min 1. Oke, lalu kita lanjutkan, hitung dengan cara yang sama untuk fungsi yang sama dengan batasnya 0 sampai 3. Di sini kita sudah masuk ditulis X-nya diganti batas atas yaitu 3, batas atas yaitu 3, dikurangi dari substitusi batas bawah yaitu 0, di sini 0, sehingga didapat seperti ini. Yang ini 3, saya lupa di sini kasih negatif. 0 pangkat 3, 0 bagi 0 ditambah 0 pangkat 2, 0 dibagi 2 ya, 0 ya. Min 1 pangkat 3, min 1. Min 1 kali 3, min 3. Ini min 1 pangkat 3. Ini menghitung 0 dulu di sini. Di sini belum dihitung, yang sini sebelah kanan. Karena 0 pangkat ya 0.
lalu min 1 pangkat 3 hasilnya min 1, min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Ini yang disederhanakan hitungan yang itu saja. 3 atau X pangkat 3 dengan X-nya diganti 3 menjadi 3 pangkat 3 yaitu 27. Lalu di sini 3 pangkat 2 kita ganti 9, maksudnya 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, kita sederhanakan lagi di baris yang bawahnya, yaitu 3 kali min 1 menjadi min 3/3 ditambah 5 kali 1, 5/2. Oh ya, negatifnya di depan belum. Oke, selanjutnya 3 kali 27 yaitu 81/3 ditambah 45/2. Lanjut, min kali min positif, dikali min jadi negatif kembali. Positif kali negatif, negatif. Dikali negatif, positif. Nah, ini hitungan yang salahnya ada di sini. Kalau sebelah kanan ini sudah sama, sehingga ini terbalik. Min 3/3 per. Nah, ini kenapa digeser-geser untuk memudahkan perhitungan, di mana yang penyebutnya 3 kita dekatkan, yang penyebutnya 2 kita dekatkan untuk penjumlahan. Oke, setelah kita hitung, min 3 ditambah 81 menjadi 78. 78. 45 dikurangi 5/2. Ini tambah ya? Tambah. 45 sehingga 50/2. Oke. Selesai? Ada yang terlewat tidak? Tidak ya? Oke. Lanjut, 78/3 ditambah 50/2 menjadi, kita sederhanakan menjadi penyebutnya 6. 3 ke 6 dikali 2 sehingga 78 dikali 2 menjadi 156. 50 kali 2 100. 50 kali 3 ya, salah. Karena 2 ke 6 itu dikali 3 sehingga 50 kali 3. 156 ditambah 150 per 6. 156 ditambah 150 hasilnya 306. 306. 306 bagi 3, bagi 6. 300 bagi 6 sama dengan 50. 6 bagi 6, 1 sehingga 51. Hasilnya 51. Oke. Ini untuk materi contoh dari materi yang ini. Kita lanjutkan, ada satu contoh lagi. Ini materinya sama, dengan contohnya sama. Ini juga harus dipotong. Oke, saya jelaskan sebentar. Jika gambar di atas adalah kurva dari fungsi f(x), yaitu sama dengan 1/3 x pangkat 3, cari integral dari fungsi f(x) dengan batas a-nya min 1 dan c-nya sama dengan 2. Batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Kita melihat gambar ini yang sebelah kiri, yaitu dari kiri hingga 0 adalah daerah atau kurva di bawah sumbu X, dan dari 0 ke arah kanan itu daerah di atas sumbu X. Sehingga otomatis ini harus dibagi menjadi 2. Dipotong di mana? Yaitu pada saat X sama dengan 0. Sehingga kurvanya, intervalnya dipotong dari min 1 hingga 0 dan 0 hingga C, yaitu 2. Sehingga kita dapatkan B-nya adalah 0. Kita lanjutkan cara menghitungnya. Integral dari min 1 hingga 2 dari fungsi 1/2 X pangkat 3 dx adalah kita membagi 2 interval dari min 1 hingga 0 dari fungsi f(x) tadi dengan dikalikan negatif. Negatif ini muncul karena daerahnya di bawah sumbu X. Selanjutnya, integral dari fungsi yang sama dengan batasnya 0 sampai 2. Kita integralkan 1/3 X pangkat 3 ditambah 1, X dibagi 3 tambah 1. Batasnya min 1 sampai 0.
Yang kanan ini sama, 0 sampai 2 batasnya. Kita sederhanakan menjadi 1/3 X pangkat 4/4, batasnya -1 sampai 0. Yang kanan pun otomatis sama, karena fungsinya sama, batasnya 0 sampai 2. Kita sederhanakan menjadi X pangkat 4/12, batasnya -1 sampai 0. Dan yang sebelah kanan X pangkat 4/12, batasnya 0 sampai 1, fungsinya sama. Kita substitusikan yang ini terlebih dahulu, negatif dari kita bikin 2 di sini, yang kiri dikurang yang kanan. Yang kiri X-nya kita ganti batas atas yaitu 0, yang kanan kita ganti X-nya -1, karena itu batas bawah. Selanjutnya ditambahkan fungsinya sama. Yang pertama sebelah kiri ditulis dikurangi yang sebelah kanan. Yang kiri kita substitusikan batas atas yaitu 2 dan batas bawahnya yaitu 0. Batas bawahnya yang baru yaitu yang B, itu 0 hingga 2. Didapat hitungannya 0 pangkat 4, 0. Min 1 pangkat 4, 1/12. Ditambah 2 pangkat 4, 16/12. Selanjutnya kita hitung, disederhanakan, lalu di sini negatif kali negatif sama dengan positif, 1/12, 16/12 positif tetap positif. Sehingga 1 tambah 16 sama dengan 17, 17/12. Kalau kita hitung 17/12 yaitu nilainya 1,42. Seperti itu. Itu untuk contoh yang itu. Berikutnya adalah contoh yang sedikit agak iseng. Ini contohnya sama seperti tadi, cuma ini dicoba salahnya. Oke, saya jelaskan sedikit. Ini bukan yang iseng ada satu contoh lagi. Dengan fx-nya, gambar di atas adalah kurva dari fx sama dengan x pangkat 1/3, dengan batas bawahnya -1 dan batas atasnya c-nya 8. Kita sudah mengetahui bahwa kurvanya dari kiri ke 0 itu di bawah sumbu x, dari 0 ke kanan adalah kurva di atas sumbu x. Sehingga untuk menghitung dari -1 sampai 8, kita harus membagi 2 pada saat 0. Karena kurva ini pada saat X sama dengan 0, dia memotong sumbu X. Oke. Sehingga harus dan wajib intervalnya dibagi 2, -1 sampai 0 dan 0 sampai ke kanan. Selanjutnya, kita nyoba apakah kalau misalnya dilangsungkan atau dipotong hasilnya akan sama. Kita coba. Tipe jawaban yang benar yang pertama yaitu memotong intervalnya dibagi menjadi 2, yaitu -1 hingga 0 dan 0 hingga 8. Dengan cara integral tentu yang seperti biasanya, ini di daerah bawah sumbu X itu dikalikan dengan negatif dengan batasnya -1 sampai 0, fungsinya X pangkat 1/3 dan integral dari 0 hingga 8 dari fungsi X pangkat 1/3. Diintegralkan, hasil integralnya menjadi X pangkat 4/3 dibagi 4/3. Batasnya -1 sampai 0 dan 0 sampai 8. Karena dibagi pecahan, maka pecahannya ditaruh di atas, per 4/3 menjadi 3/4. Oke. Sehingga didapat integral hasil dari integral fungsi fx tadi adalah 3/4 X pangkat 4/3. Yang selanjutnya kita integralkan. Fungsi yang ini kita tulis dulu menjadi 2. Yang pertama yang ini dikurangi, tulis kembali. Yang sebelah kiri diisi dengan X-nya diganti, disubstitusikan dengan batas atas. Dan yang kanan kita substitusikan menjadi batas dengan batas bawah yaitu -1. Yang pertama, depannya jangan lupa dikasih negatif. Dan kita lakukan hal yang sama untuk sebelah kanan ini dijumlahkan, sehingga kita substitusikan batas atasnya 8 dikurangi fungsi tersebut dengan mensubstitusi batas bawahnya. Didapat nolnya ya 0 di sini. -1 pangkat 4/3, -1 akar 3 dari -1, -1 kali 4, 1. 1 dikali 3/4, 3/4. Oke. Yang sebelah kanan pun sama, 8 pangkat 1/3 hasilnya 2.
lalu 8 pangkat 2 tersebut pangkat 4 hasilnya 16. Sehingga disederhanakan seperti ini. Negatif kali negatif 3/4 yaitu positif 3/4. Lalu ditambah dengan 3/4 pangkat 16. Saya di sini tidak membagi langsung karena penyebutnya biar supaya tetap 4, supaya ngitungnya tidak sulit, sehingga 16 kali 3 yaitu 48. 3/4 ditambah 48/4 hasilnya 51/4 atau nilainya 12,75. Sekarang kita nyoba yang menghitungnya dengan cara langsung, tidak dibagi intervalnya. Sehingga langsung saja integral dari X pangkat 1/3 dengan batasnya -1 sampai 8. Kita integralnya sudah didapat, yaitu 3/4 X pangkat 4/3, seperti yang di atas tadi, contoh di atas tadi. Batasnya langsung -1 sampai 8. Kita substitusikan 3/4 X pangkat 4/3 dikurangi 3/4 X pangkat 4/3. X yang ini diganti 8, X yang kanan diganti batas bawah, yaitu -1. Kita hitung 8 pangkat 4/3 adalah 16, karena 8 pangkat 1/3-nya itu dipangkatkan 1/3-nya itu hasilnya 2, lalu dipangkatkan 4 menjadi 16. Oke. Apabila ada yang ditanyakan, ini kok 8 pangkat 4/3 kok jadi 16? Nanti bisa ditanyakan kalau perlu, kalau tidak, ya tidak apa-apa, kita lanjutkan. Dan di sini -1 pangkat 4/3, -1 pangkat 4, 1, dan 1 pangkat 1/3 hasilnya 1 juga. Pak, yang ini kok tadi pangkatnya 1/3 dulu baru 4, yang ini 4 dulu baru 1/3. Ya, itu bisa boleh mana dulu yang dikerjakan, seperti itu. Kita lanjut, sehingga didapat di sini 3/4 kali 16 dikurangi 3/4 kali 1. Kita sederhanakan 48/4 dikurangi 3/4. 40/8 dikurangi 3/4 sama dengan 45/4 atau hasilnya 11,25. Jawaban yang seharusnya adalah 12,75. Ini 1,5, cukup bedanya jauh ya. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, sebentar dulu. Sebentar. Maaf tadi ada gangguan karena baterainya sudah mendekati habis. Kita lanjutkan. Oke, sebentar. Saya cek peserta dulu. Oke. Screen. Share screen. Oke, lanjutkan. Ini pesertanya ada segini. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Maaf agak lelet komputernya. Oke, kita lanjut, ada beberapa menit ke depan. Kita mau mencoba apakah pemotongan interval itu aturannya harus contohnya kayak gini. Ini di sini ada contoh kurva di sini, kurva dari 1/8 X pangkat 2 yang ini dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4. Hasil hitungannya sudah ada. Kita mau mencoba untuk mencari hitungan batas yang B-nya, ini kan fungsinya dari -1 sampai 4. Kita coba membagi intervalnya, batas yang B-nya itu tidak hanya di antara A sama C, tapi kurang dari A atau sebelah kirinya A, atau lebih dari C atau sebelah kanannya C. Kita jawab,
fungsinya 1/8. Nah, yang pertama, ini yang normal untuk tahu jawabannya. Integral dari 1/4 dari fungsi 1/8 X pangkat 2, integralnya menjadi 1/8 X pangkat 3/3 dengan batasnya 1 sampai 4. Disederhanakan 1/8/3 yaitu menjadi 1/24. X pangkat 3, batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4. Kita substitusikan 1/24 X pangkat 3, X-nya kita ganti 4, dikurangi 1/24 X pangkat 3, X-nya diganti 1, didapat 64/24 dikurangi 1/24. Hasilnya 2,625. Oke. Sekarang kita coba jika B-nya, saya taruh tengah saja tulisannya di sini. B-nya berada lebih besar dari C. Jadi B-nya bukan di tengah sini, tapi di sini. Saya menggunakan 5 saja supaya gampang menghitungnya. Jadi saat integral 1 sampai 4 1/8 X pangkat 2 menjadi 1 hingga fungsi yang ini ya, yang sama 1 sampai 5, selanjutnya 5 sampai 4. Pak, kok 5 sampai 4? Ini aturannya dilanjut, A, B, B, C. Nah, sehingga 5 sampai 4. Tapi kok Pak dari batas bawahnya lebih gede? Nah, itu kita menggunakan sifatnya, yaitu dibalik. Sehingga di sini tandanya berubah jadi negatif. Kita integralkan, sudah diketahui hasilnya 1/24 X pangkat 3. Batasnya min 1 sampai 5 dikurangi, ini dikurang ya, karena tadi dibalik di sini. 1/4 X pangkat 3 batasnya 4 sampai 5. Ini batasnya tadi dibalik. Kita substitusikan batasnya, ini masukin 5, ini masukin 3, dikurangi, ini batas atasnya 5, batas bawahnya 4. Setelah dihitung, oke, dibuka kurung di sini. Di sini takut ada yang terlewat, yaitu di sini negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif, di sini positif. Selanjutnya kita ini hanya didekatkan saja supaya ngitungnya mudah. Lalu 1/4 negatif ditambah 64/24 positif. Sehingga didapat 63/24. Hasilnya 2,625. Yaitu hasilnya adalah sama. Oke, yang selanjutnya jika B-nya kurang dari A atau sebelah kiri A. Sekarang seperti ini, yaitu integral batasnya yang pertama 1 hingga 0 yang sebelah kiri dan 0 sampai 4. Dan di sebelah kiri 1 sampai 0 batasnya ketukar sehingga harus dibalik, sehingga di depannya harus dikasih tanda negatif. Setelah diintegralkan, fungsinya mendapatkan 1/24 X pangkat 3. Lalu kita substitusikan negatif dari batas atasnya 1, batas bawahnya 0, ditambah fungsi yang sama, batas atasnya 4 dan batas bawahnya 0. Oke, selanjutnya dihitung, didapat negatif kali positif negatif 1/24 ditambah 64/24, dapat 63/24. Hasilnya sama. Sehingga dari contoh di atas dapat disimpulkan penambahan batas baru B boleh di antara A dan C, B-nya kurang dari A, atau yang keduanya B-nya di antara A, C, dan yang ketiganya B-nya lebih besar dari C. Perlu diperhatikan, penambahan batas tidak boleh sembarangan. Harus melihat kurva memotong di sumbu X-nya. Maksudnya seperti ini. Di sini kurvanya memotong sumbu X pada saat 0. Sehingga penambahan interval baru itu harus masih sama di atas sumbu X, atau misalnya yang dihitung itu ada di bawah sumbu X, berarti penambahan intervalnya di bawah sumbu X untuk yang iseng ini. Tetapi jika fungsinya untuk tujuannya untuk mencari memang membagi dua interval, yang mana di atas sumbu X dan yang mana di bawah sumbu X, memang itu seharusnya dipotong di situ, seperti contoh yang tadi. Oke, ini materi hari ini. Oke, jika ada yang ditanyakan, persilahkan.